Hai guys, tentu kalian pernah menonton film vampir, apalagi film vampir Mandarin. Yang selalu menyuguhkan adegan kocak, lucu, dan juga horornya. Tapi sebelumnya, subscribe channel ini supaya saya lebih kreatif lagi buat video baru. Dan jangan lupa like and comment jika kalian suka dengan video ini. Dan klik lonceng notif agar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru di channel ini. Di Tiongkok, sebutan nama lain vampir adalah Jiangshi. Dan ada beberapa sejarah dan mitologi yang berkembang soal Jiangshi di sana. Di Tiongkok, catatan sejarah dibagi menjadi dua. Catatan resmi yang berasal dari Kamar Sejarah Kekaisaran dan catatan tidak resmi, Yesi, Wesi yang bersumber dari masyarakat. Literatur yang mencatat tentang Jiangshi adalah buku Sui Jing, yang isinya tentang catatan kejadian aneh di zaman dinasti Qing pada pemerintahan Kaisar Shuqi sampai Kaisar Kangxi. Namun ada beberapa pihak berspekulasi bahwa cerita tentang Jiangshi awalnya dibuat oleh penyeludup yang menyamarkan kegiatan ilegal mereka sebagai pembawa mayat untuk menakut-nakuti penegak hukum. Kala itu Cina masih belum bersatu dan Kaisar pertama Cina, Qin Shi Huang, sedang sibuk menaklukkan negara-negara yang di sekitar kerajaannya. Penaklukan dan peperangan itu membuat banyak prajurit yang tewas dalam pertempuran. Sayangnya, keluarga prajurit yang tewas itu tidak mampu membawa pulang jenazah para prajurit tersebut. Kemudian keluarga prajurit yang tewas itu mendatangi pendeta Tao dan mempercayakan untuk melakukan ritual menghubungkan tubuh dan jiwa orang yang telah mati supaya bisa kembali ke rumah. Konon pendeta Tao melakukan proses ritual ini dimulai dengan mengikat pergelangan kaki dan lutut. Tangan mereka pun diangkat paksa sehingga terlentang. Proses ini dapat dilakukan karena tubuh mayat sudah kaku. Setelah itu, tongkat panjang akan diikatkan ke tubuh mayat yang sudah diatur tegak oleh asisten pendeta Tao. Dua orang yang kuat akan berada pada ujung depan dan belakang dari tongkat. Ketika mereka mengangkat tongkat tersebut, maka mayat nampak seperti melompat-lompat. Pendeta Tao akan membawa Jiangshi pada malam hari dan membunyikan lonceng sebagai peringatan bagi pejalan, karena dianggap sial bagi orang hidup untuk melihat Jiangshi. Biasanya pendeta Tao tersebut akan menuliskan mantra serta nama dan tanggal lahir di wajah mayat sehingga Jiangshi bisa kembali ke keluarga. Namun apabila kertas mantra tersebut tercabut, Jiangshi bisa menjadi sangat berbahaya karena dapat membunuh makhluk hidup. Ketika mendapatkan korban, Jiangshi akan menghisap energi kehidupan korban. Jiangshi memiliki kekuatan supranatural, mempunyai cakar dan gigi yang tajam, bisa terbang, dan dapat berubah wujud. Meski begitu, Jiangshi memiliki kelemahan, yaitu Jiangshi tidak dapat melihat. Dia hanya mendeteksi makhluk hidup dengan nafas. Jadi, dia akan mengejar apapun yang bernafas. Jiangshi juga tidak bisa kena sinar matahari. Jiangshi tidak bisa melewati air yang mengalir. Jiangshi juga takut dengan bawang merah dan bawang putih, ketan putih, dan garam. Jiangshi akan mati bila tersambar petir melalui ritual toys dan dibakar.
yang terkena gigitan atau kukut Jiangxi, maka orang tersebut akan berubah menjadi Jiangxi. Tapi itu memerlukan waktu 7 hari. Namun jangan khawatir, itu bisa disembuhkan dengan cara berendam di air rendaman ketan putih yang sudah digiling. Demikian guys, sebagian kecil cerita legenda dari negeri Tiongkok. Sekedar menambah pengetahuan bahwa cerita-cerita zaman dahulu masih legend sampai sekarang. Percaya atau tidak, kembali ke individu masing-masing. Yang penting tetap berkeyakinan bahwa ada Tuhan yang menguasai alam dan jagat raya, bumi dan langit.